Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifun Jirahlia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari biosfer. Apa itu biosfer? Biosfer merupakan lapisan atau sfera yang berada di bumi dan memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan di bumi. Biosfer terdiri dari 5 macam. Pertama, atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan yang terakhir adalah antroposfer. Karakteristik dan sifat dari geosfer itu ada dua, yaitu relatif statis maupun sangat dinamis. Relatif statis seperti litosfer, sedangkan sangat dinamis seperti atmosfer, hidrosfer, maupun biosfer. Kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari geosfer. Yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer adalah selubung gas yang menyelimuti permukaan padat dan cair di bumi. Selubung gas ini membentang dari permukaan bumi sampai ke atas beratus-ratus kilometer. Atmosfer memiliki beberapa lapisan. Yang pertama, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir adalah eksosfer. Yang kedua adalah litosfer. Litosfer merupakan lapisan luar dan keras dari bumi. Bagian atas litosfer terdiri dari unsur oksigen, helium, dan aluminium. Sedangkan bagian bawah dari litosfer terdiri dari unsur silium dan magnesium. Yang ketiga adalah hidrosfer. Hidrosfer merupakan bagian dari biosfer yang menjadi tempat terdapatnya sumber air ataupun tubuh perairan di bumi. Tubuh perairan di sini dimaksudkan adalah permukaan laut dan samudera, air tanah, air di permukaan yang berada di daratan, maupun air yang berada di atmosfer. Yang keempat merupakan biosfer. Biosfer merupakan bagian dari geosfer yang terdapat pada troposfer, litosfer, maupun hidrosfer yang di dalamnya terdapat kehidupan. Oleh karena itu, biosfer dapat juga disebut sebagai lapisan kehidupan. Tiap permukaan bumi yang masih memiliki kehidupan dapat disebut sebagai lapisan biosfer. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan dalam biosfer adalah faktor iklim, tanah, ataupun makhluk hidup. Terakhir adalah antroposfer. Antroposfer adalah bagian dari biosfer yang merupakan ruang tempat tinggal hidup bagi manusia beserta segala aktivitasnya. Meskipun bagian dari biosfer, antroposfer tidak selamanya berhimpitan dengan biosfer. Yang berhimpitan dengan biosfer ini maksudnya adalah apabila manusia bisa hidup secara normal dan alami seperti di perkotaan ataupun di pedesaan. Sedangkan yang tidak berhimpitan dengan biosfer di sini adalah misalnya di permukaan laut ataupun di pegunungan yang tinggi, di mana manusia tidak bisa hidup secara normal dan alami di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Najlatus Surya dari Offering L 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ekologi. Yang pertama adalah mengenai pengertian ekologi. Ekologi dapat didefinisikan sebagai pengkajian hubungan organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah ruang lingkup ekologi, yaitu adanya organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem,
Selanjutnya adalah prinsip utama ekologi, yaitu adanya interaksi, adanya saling ketergantungan, adanya keanekaragaman, adanya keharmonisan, dan adanya kemampuan berkelanjutan. Untuk manfaat ekologi sendiri, yaitu kita bisa mengenal keanekaragaman hayati, mengenal perilaku makhluk hidup, mengetahui peran manusia terhadap lingkungannya, dan kita bisa memetakan pangan. Selanjutnya adalah jenis ekologi. Jenis ekologi yaitu ada ekologi manusia, ekologi hewan, tumbuhan, habitat, populasi, ekologi sosial, bahasa, dan antariksa. Nama saya Feliana Wahono dari Offering L. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan sistem yang terdiri dari komunitas berbagai jenis organisme hidup dan lingkungan tidak hidup berupa materi dan energi yang saling berhubungan dan berinteraksi. Dalam ekosistem ada beberapa komponen yang berperan penting. Yang pertama ada komponen abiotik, yaitu materi non-hayati seperti air, sinar matahari, udara, dan tanah. Yang kedua adalah komponen biotik, yaitu materi hayati, seperti organisme. Dalam suatu komunitas, bagian organisme menghasilkan sendiri nutrien yang dibutuhkan. Contohnya autotrof atau produsen, yaitu tumbuhan berklorofil hijau yang mendapatkan energi melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Selain itu ada sebagian organisme yang memperoleh nutrien dengan mengkonsumsi organisme lain, disebut juga sebagai heterotrof atau konsumen. Dan sebagian lagi adalah organisme yang menguraikan bahan buangan dan sisa organisme yang telah mati. Contohnya adalah heterotrof atau disebut juga dekomposer. Dekomposer ini adalah mikroba dan juga bakteri yang biasanya menguraikan bangkai hewan atau manusia atau tumbuhan yang telah mati, kemudian dilepaskan kembali ke tanah dalam bentuk mineral yang akan digunakan kembali oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Selanjutnya ada proses ekosistem. Jadi dalam ekosistem ada dua proses utama, yaitu aliran energi dan yang kedua adalah pendauran materi. Aliran energi merupakan energi yang mengalir dalam ekosistem melalui rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Dalam proses aliran ini, jumlah energi kimiawi yang tersedia bagi kebutuhan organisme akan berkurang sejalan dengan meningkatnya tingkatan makan atau trofik. Sebagian besar energi akan hilang sebagai panas, dan hanya 10% yang dapat dimanfaatkan oleh tingkatan trofik selanjutnya. Dan proses yang kedua adalah pendauran materi. Materi dalam bentuk nutrien didaurkan di dalam suatu ekosistem atau antar ekosistem dalam biosfer, disebut juga sebagai daur biogeokimiawi. Daur biogeokimiawi termasuk 4 daur nutrien utama. Yang pertama daur karbon, yang kedua daur nitrogen, yang ketiga daur fosfor, yang keempat daur sulfur, dan yang terakhir ada juga daur hidrologi atau air. Namun, seiring perkembangan zaman, berbagai kegiatan manusia telah mengubah dan mengganggu pendauran yang telah berlangsung secara alami. Dalam ekosistem, ada yang dinamakan homeostatis, yang merupakan keseimbangan antara organisme-organisme dan lingkungan yang dapat dipertahankan oleh faktor-faktor yang tahan terhadap perubahan di dalam sistem sebagai keseluruhan. Apabila homeostatis dilampaui batasannya, maka mengakibatkan kerusakan pada ekosistem. Namun, manusia merupakan salah satu unsur dalam ekosistem yang seringkali menjadi pengganggu terbesar dalam keseimbangan ekosistem itu sendiri. Sebagai contoh, akan diberikan gambaran perilaku manusia yang merusak homeostatis ekosistem. Yang pertama, ada kasus penebangan hutan. Akibatnya hutan menjadi rusak dan keseimbangan di ekosistem terganggu. Hutan menjadi gundul sehingga terjadi erosi yang berat, banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, serta hilangnya keanekaragaman hayati dan banyak hal buruk yang lain akan terjadi. Yang kedua, pembuangan limbah dan zat-zat kimia. Sungai yang semulanya bersih menjadi tercemar oleh limbah cair. Dan yang ketiga adalah perubahan tata ruang yang merusak ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Nama saya Farah Nurni Sabrina. Saya dari Offering L 2018. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem sosial. Sistem sosial sendiri memiliki 4 fungsi, yakni fungsi integrasi, fungsi adaptasi, fungsi pemeliharaan pola laten, dan juga fungsi pencapaian tujuan yang diharapnya. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi utama sistem sosial, yakni yang pertama, terciptanya kebudayaan hasil dari manusia yang tinggal bersama. Hubungan yang erat menimbulkan suatu keteraturan dalam masyarakat. Saling bergantung menimbulkan adanya aturan dalam masyarakat. Yang keempat, yakni bercampur atau bergaul dalam waktu yang lama menimbulkan adanya komunikasi yang baik antar masyarakat. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi sistem sosial menurut Morgan Lane. Morgan Lane menjelaskan bahwa sistem sosial dibagi berdasarkan 2 macam, yakni sistem sosial menurut evolusinya dan sistem sosial menurut alat penghidupannya. Yang pertama, sistem sosial menurut evolusinya, yakni dibagi menjadi 3. Sistem sosial savagery, sistem sosial barbar, sistem sosial beradab. Sedangkan sistem sosial berdasarkan alat penghidupan dibagi menjadi 4, yakni sistem sosial perburuan, sistem sosial penggembalaan, sistem sosial pertanian, dan sistem sosial industri. Yakni untuk memahami sistem sosial terdapat 2 teori, yakni teori struktural fungsional dan teori dialektika. Teori struktural fungsional memandang bahwa masyarakat bersatu atas dasar kata sepakat para anggotanya yang mengikuti nilai-nilai menjadi panutan. Sedangkan yang kedua, yakni teori dialektika, memandang bahwa masyarakat bersatu atas dasar proses konflik atau proses perpecahan. Yang terakhir, yakni interaksi antara ekosistem dan sistem sosial. Ekosistem sendiri merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara manusia dengan lingkungannya. Sedangkan sistem sosial merupakan salah satu aspek yang memiliki perubahan besar terhadap ekosistem. Oleh karena itu, ekosistem dan sistem sosial merupakan 2 aspek yang saling bergantung antara manusia dengan lingkungannya.